Urwah kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya, aku pernah datang menghadap Kisro di daerah kekuasaannya. Dan, aku pun pernah datang menghadap Kaisar dan Najasyi di daerah kekuasaannya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang serupa dengan Muhammad di lingkungan para sahabatnya. Sungguh, aku telah melihat suatu kaum yang tidak akan pernah menyerahkan Muhammad untuk ditukar dengan suatu perkara pun untuk selamanya. Pikirkanlah olehmu. Dan sesungguhnya, dia telah menyodorkan kepada kamu suatu rancangan. Terimalah dia." Kemudian setelah itu, orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr dan mereka mengatakan, "Temuilah Muhammad dan buatlah perjanjian damai dengan dia. Dan janganlah kamu bersikap lembek di dalam mengikat perjanjian dengannya kecuali bila dia pulang meninggalkan kita di tahun ini." Maka datanglah Suhail bin Amr. Setelah Rasulullah melihatnya, beliau mengatakan, kaum itu telah menginginkan perjanjian damai di saat mereka mengutus orang ini. Setelah dia berhadapan dengan Rasulullah, beliau berunding dengannya ihwal perdamaian. Perundingan itu cukup lama dan keduanya meninjau ulang sehingga tercapailah perdamaian di antara keduanya. Ketika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan melainkan surat perjanjian, Umar segera menemui Abu Bakar seraya mengatakan, "Hai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah? Bukankah kita ini kaum muslim? Dan bukankah mereka itu kaum musyrik?" Abu Bakar menjawab, "Tentu saja." Umar kemudian melanjutkan, "Lantas, mengapa kita mengalah dalam membela agama kita?" Abu Bakar menjawab lagi, "Perteguhlah tanamannya di mana dia tumbuh karena aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah." Umar mengatakan, "Aku pun bersaksi." Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kita ini kaum muslimin, sedangkan mereka itu kaum musyrikin?" Rasulullah menjawab, "Tentu saja." Umar berkata lagi, "Lantas, mengapa kita mengalah dalam membela agama kita?" Rasulullah menjawab, "Aku ini adalah hamba dan utusan Allah, aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku." Kemudian Umar berkata, "Tidak hentinya aku berpuasa, sholat, bersedekah, dan memerdekakan budak karena aku mengkhawatirkan ucapanku ketika itu sehingga aku berharap semoga semuanya mendatangkan kebaikan juga." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib seraya mengatakan, "Tulislah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Suhail berkata, "Aku tidak mengenal ini." "Tulis sajalah, dengan nama Engkau, ya Allah." Rasulullah bersabda, "Tulislah, dengan nama Engkau, ya Allah, inilah perjanjian damai yang telah ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah." Kemudian Suhail berkata lagi, "Kalau saja aku bersaksi bahwa Engkau itu utusan Allah, tentulah aku ini tidak akan memerangimu. Akan tetapi tulis sajalah, inilah perjanjian damai yang telah ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr untuk tidak berperang selama 10 tahun. Selama itu manusia merasa aman. Pihak yang satu harus menahan diri dari menyerang pihak yang lain. Bahwasanya barang siapa di antara sahabat Suhail yang datang mengunjungi Rasulullah tanpa izin walinya, maka orang itu mesti dikembalikan kepada Suhail. Dan barang siapa di antara sahabat Rasulullah yang mengunjungi orang Quraisy, maka mereka tidak perlu mengembalikan orang itu kepada Rasulullah bahwa kita harus menahan diri dari menodai perjanjian, tidak ada rantai dan tiada belenggu. Yang juga merupakan persyaratan mereka ketika mereka menuliskan surat perjanjian damai itu ialah bahwa orang yang lebih suka untuk masuk dalam ikatan Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh masuk ke dalamnya. Dan orang yang lebih suka masuk ke dalam ikatan orang-orang Quraisy dan perjanjiannya, maka dia boleh masuk ke dalamnya. Maka masuklah Bani Huza'ah ke dalam perjanjian Rasulullah dan Bani Bakar ke dalam perjanjian orang-orang Quraisy. Dan sesungguhnya, kamu harus pulang meninggalkan kami Quraisy pada tahun ini. Oleh karena itu, kamu jangan masuk ke kota Mekah.
Dan bila tahun datang tiba, maka kami akan membiarkan kamu dan para sahabatmu memasuki Mekah. Dan kamu boleh tinggal di sana selama 3 hari. Kamu hanya boleh membawa senjata seorang penunggang. Kamu boleh memasuki Mekah dengan membawa pedang yang tetap dalam sarungnya. Kata Abu Jandal, dia segera berdiri dan memukul wajahnya, lalu mengatakan, "Hai Muhammad, telah selesai perjanjian antara kita sebelum orang ini datang kepadamu." Rasulullah menjawab, "Kamu benar." Suhail pun berdiri menghampiri Jandal anaknya dan memegang kerah bajunya. Abu Jandal pun berteriak dengan suara yang tinggi, "Hai orang-orang Muslim! Apakah kamu semua akan mengembalikan aku kepada orang-orang musyrik, kemudian mereka akan menyiksaku supaya aku keluar dari agamaku?" Maka semakin bertambahlah kekalutan yang menimpa para sahabat Nabi, di samping kekalutan yang sebelumnya mereka alami. Rasulullah bersabda, "Hai Abu Jandal, bersabar dan berharaplah. Karena Allah akan memberikan bagimu dan bagi orang-orang yang lemah seperti kamu kelapangan dan jalan keluar. Sesungguhnya, kami telah mengikat perjanjian damai dengan kaum itu. Maka, kami telah memberikan kepada mereka perjanjian dan mereka telah memberikan pula kepada kita perjanjian. Dan sesungguhnya, kita tidak akan mengkhianati janji kita kepada mereka." Maka Umar bin Khattab pun segera menghampiri Jandal. Dia memapah Abu Jandal seraya berkata, "Bersabarlah, hai Abu Jandal. Karena mereka itu adalah orang-orang musyrik. Dan darah mereka adalah sama halnya dengan darah anjing." Perawi berkata bahwa orang yang sedang berdiri memegang pedang mendekatiku dan berkata, "Aku sangat berharap Abu Jandal mengambil pedang kemudian menebaskan ayahnya itu." Perawi berkata bahwa kemudian Jandal pun dibawa ayahnya dan dilaksanakanlah perjanjian itu. Penulisan perjanjian antara kedua pihak pun selesai. Rasulullah berdiri di daerah haram, sedangkan beliau sangat gundah gulana berada di daerah perbatasan itu. Maka berdirilah Rasulullah dan bersabda, "Hai umat manusia, sembelihlah kurban dan cukurlah rambut kalian." Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk melaksanakannya. Kemudian Rasulullah kembali mengulangi perkataannya itu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk melaksanakan perintah beliau itu. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah kembali mengatakan hal itu, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berdiri untuk melaksanakan perintahnya. Kemudian Rasulullah menemui Ummu Salamah dan bertanya kepadanya, "Wahai Ummu Salamah, mengapa orang-orang berbuat demikian?" Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, telah merasuk ke dalam jiwa mereka apa yang telah engkau lihat. Oleh karena itu, janganlah engkau mengajak bicara kepada salah satu pun dari mereka. Akan tetapi, ambillah binatang kurbanmu dan bercukurlah. Jika engkau telah melakukan hal itu, pastilah orang-orang akan melakukan hal serupa." Rasulullah kemudian keluar, tidak berbicara kepada seorang pun sehingga dia menuju tempat binatang kurbannya dan menyembelihnya, kemudian beliau duduk dan mencukur rambut beliau. Orang-orang pun berdiri menyembelih binatang-binatang kurbannya dan mencukur rambut mereka sehingga ketika dalam perjalanan pulang antara Mekah dan Madinah turunlah surah Al-Fat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Miswar bin Mahramah dan Marwan bin Hakam. Demikianlah bunyi hadis yang dipaparkan oleh Ahmad dari jalur ini. Hadis ini turut pula diriwayatkan oleh Yunus bin Bakir dan Ziyad al-Bukai dari Abu Ishaq dengan riwayat yang sama. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari keduanya dari Miswar bin Mahramah dan Marwan bin Hakam. Masing-masing membenarkan berita yang telah disampaikan oleh kawannya. Kemudian dia menceritakan hadis yang sama. Adapun di dalam riwayat Bukhari dikatakan, kemudian Nabi pulang ke Madinah, tiba-tiba datanglah Abu Basir, salah seorang laki-laki dari kabilah Quraisy dan dia adalah seorang Muslim. Orang-orang Quraisy kemudian mengirimkan 2 orang laki-laki untuk mencarinya. Mereka kemudian mengatakan, "Penuhilah perjanjian yang telah Anda putuskan untuk kami."
Maka, Rasulullah menyerahkan Abu Basir ini kepada kedua orang tersebut. Mereka berdua pun pergi membawa Abu Basir sehingga tatkala kedua orang ini telah sampai di Dzul Hulaifah, mereka pun beristirahat untuk memakan kurma. Abu Basir berkata kepada salah seorang dari mereka berdua, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat pedangmu ini sungguh baik." Kemudian orang itu menghunus pedangnya dan mengatakan, "Benar sekali. Demi Allah, sungguh aku telah mencoba, dan mencobanya lagi." Abu Basir mengatakan, "Coba perlihatkanlah kepadaku. Aku ingin melihat lebih dekat." Abu Basir mendapatkan kemungkinan untuk memanfaatkan pedang itu, maka dia pun segera menebas orang itu hingga tewas. Yang satu lari hingga sampai di kota Madinah. Dia lari dan masuk ke dalam masjid. Rasulullah bersabda ketika melihatnya, orang ini sungguh sangat ketakutan. Ketika dia sudah berada dekat Nabi, dia mengatakan, "Demi Allah, sahabatku telah dibunuh dan aku akan dibunuhnya juga." Abu Basir kemudian datang dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, Allah telah menyempurnakan janji Anda. Anda telah mengembalikan aku kepada mereka. Kemudian Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Nabi kemudian bersabda, "Celakalah ibunya. Api peperangan telah dinyalakan. Kalau saja dia ditemani oleh seseorang." Mendengar hal itu tahulah Abu Basir bahwa ia akan dikembalikan kepada kaum Quraisy. Dia pun segera kabur hingga sampai ke tepi laut. Abu Jandal bin Suhail berhasil meloloskan diri dari mereka dan bertemu dengan Abu Basir. Maka, tidak ada seorang muslim pun yang berhasil melepaskan diri dari Quraisy melainkan dia akan bergabung dengan Abu Basir sehingga terbentuklah kelompok. Maka demi Allah, tidaklah mereka mendengar rombongan unta pembawa dagangan kepunyaan orang Quraisy dari negeri Syam melainkan mereka pastilah menghadangnya dan membunuh mereka semuanya serta mengambil harta kekayaan mereka. Maka, orang-orang Quraisy pun mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memohon karena Allah dan karena tali kekeluargaan. Utusan ini membawa pesan bahwa barang siapa di antara mereka yang datang menemui Rasulullah maka dia akan aman. Maka, Nabi pun mengirim utusan untuk memanggil mereka. Dan, Allah menurunkan firman-Nya, dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu kesombongan jahiliyah. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sebagian hadisnya. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat ayat 27. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan, cukuplah Allah sebagai saksi ayat 28. Rasulullah bermimpi bahwa ia akan memasuki kota Mekah dan bertawaf di Baitullah. Maka, Rasulullah memberitahukan hal itu kepada para sahabatnya yang ketika itu beliau tengah berada di Madinah. Ketika mereka melakukan perjalanan di tahun Hudaybiyah, tidak ada satu kelompok pun dari mereka yang meragukan bahwa mimpi tersebut akan terbukti di tahun itu juga. Maka, manakala telah terjadi apa yang telah terjadi dari hal perjanjian damai itu dan mereka kembali ke Madinah di tahun itu juga, bahwa mereka akan kembali datang di tahun depan, maka terbetiklah suatu hal di hati sebagian para sahabat sehingga Umar bin Khattab menanyakan hal itu. Maka berkatalah dia kepada beliau tentang hal itu, "Bukankah engkau telah memberitakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Baitullah dan bertawaf padanya?" Rasulullah menjawab, "Betul sekali. Akan tetapi, apakah aku telah memberitahukan kepadamu bahwa kamu akan datang kepadanya di tahun ini?"
Umar menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda lagi, "Maka sesungguhnya kamu pasti akan datang kepadanya dan melakukan tawaf." Itulah sebabnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Ayat ini merupakan penegasan dan penguat terhadap berita yang telah disampaikan oleh beliau itu. Kata, insya Allah, dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa hal itu belum tentu terjadinya. Dan firman Allah, dalam keadaan aman, yaitu ketika kamu dalam suasana memasuki kota Mekah. Firman Allah selanjutnya, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, maka di antara mereka ada yang mencukurnya dan ada pula yang mengguntingnya. Telah ditetapkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang mencukur. Para sahabat bertanya, dan mereka yang memendekkannya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang mencukur rambut. Mereka bertanya lagi, dan mereka yang memendekkannya Rasulullah? Rasulullah berkata lagi, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang mencukur rambut. Mereka bertanya lagi, dan mereka yang memendekkannya ya Rasulullah? Rasulullah berkata lagi, dan mereka yang memendekkan rambut. Beliau mengatakan demikian entah yang ketiga kalinya ataukah yang keempat kalinya. Firman Allah selanjutnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah menetapkan keamanan bagi mereka dikala mereka masuk dan menghilangkan rasa takut dari mereka dikala mereka menetap di negeri itu. Mereka tidak merasa takut kepada seseorang pun. Dan ini terjadi di dalam umrah qada di bulan Zulkaidah tahun ke-7 Hijrah. Karena, ketika Nabi pulang dari Hudaybiyah di bulan Zulkaidah pada tahun ke-6 menuju Madinah, maka beliau bermukim di sana pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Pada bulan Syafar beliau keluar menuju Khaibar, kemudian Allah menaklukkannya melalui beliau. Sebagian penaklukan dilakukan dengan kekerasan dan sebagian lagi dengan perjanjian damai. Khaibar itu sendiri merupakan daerah yang luas, banyak kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Maka, penduduk Yahudi yang terdapat di sana dipekerjakan untuk mengurusnya. Nabi membagikan Khaibar kepada para peserta perjanjian Hudaybiyah saja. Tidak ada orang selain mereka yang diikut sertakan dalam kepemilikannya kecuali orang-orang yang datang dari Habasyah seperti Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya serta Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabatnya. Ketika bulan Zulkaidah tiba pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi bersama para pelaku perjanjian Hudaybiyah pergi menuju kota Mekah hendak berumrah. Kemudian beliau berihram dari Dzulhulaifah dan membawa hewan kurban. Dikatakan bahwa ketika itu beliau menggiring 60 ekor unta. Beliau lalu bertalbiyah dan para sahabatnya pun berjalan dengan bertalbiyah pula. Ketika Rasulullah sudah berada dekat dengan Marus Zahran, beliau mengutus Muhammad bin Salamah dengan membawa kuda dan pedang di depannya. Ketika orang-orang musyrik melihatnya, mereka benar-benar merasa ketakutan dan mereka mengira bahwa Rasulullah akan memerangi mereka dan bahwa Rasulullah telah melanggar perjanjian. Mereka kemudian memberitahukan hal itu kepada penduduk Mekah dan mengutus Markas bin Haf. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, kami tidak pernah tahu kalau engkau akan melanggar janji." Rasulullah bersabda, "Janji apakah yang telah aku langgar itu?" Dia mengatakan, "Kamu datang kepada kami dengan membawa senjata, busur, pedang, dan tombak." Rasulullah menjawab, "Bukan untuk itu. Kami mengutus dia kepada Yajuj." Dia mengatakan, "Selama ini kami mengenal Anda sebagai orang yang baik dan setia kepada janji." Maka para pemimpin Quraisy pergi meninggalkan kota Mekah agar mereka tidak melihat Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan marah dan murka. Adapun sebagian penduduk Mekah yang terdiri dari kaum laki-laki, wanita, dan anak kecil, maka mereka duduk-duduk di jalan dan di atas rumah melihat Rasulullah dan para sahabatnya itu.
Maka Rasulullah pun memasuki kota Mekah dan para sahabatnya berada di depan sambil mengucapkan talbiyah. Dan binatang kurban telah beliau kirim ke Jitua dan beliau sendiri berkendaraan untanya yang bernama Kuswa yang beliau tunggangi di hari Hudaybiyah. Sedangkan, Abdullah bin Rawaha al-Ansyori memegang tali kekang unta Rasulullah yang dia giring seraya bersenandung. Dengan nama zat yang tidak ada agama selain agamanya. Dengan nama zat yang Muhammad sebagai utusannya. Kaum kafir membebaskan jalan untuknya. Hari ini kami merendahkanmu melalui takwil mimpinya. Sebagaimana kami merendahkanmu melalui wahyunya. Yang menyirnakan kebimbangan dari sabdanya. Seorang kawan tidak lagi mengenal kawannya. Ar-Rahman menurunkan dalam firman-Nya. Dalam lembaran-lembaran yang dibacakan pada Rasul-Nya. Bahwa sebaik-baik pertempuran adalah di jalannya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mempercayai ucapannya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah dan para sahabat sampai di kota Mekah. Demam Yatsrib telah membuat mereka lemah dan ditimpa suatu keburukan. Maka berkatalah orang-orang musyrik, sesungguhnya telah datang kepada kalian suatu kaum yang telah dibuat lemah oleh demam Yatsrib dan mereka ditimpa oleh suatu keburukan. Dan orang-orang musyrik pun duduk di sudut yang berhadapan dengan Hajar Aswad. Maka Allah memberitahukan kepada nabinya tentang apa yang telah mereka katakan itu. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berlari-lari kecil pada 3 kali putaran pertama saja agar kaum musyrik melihat kekuatan fisik mereka. Perawi berkata bahwa mereka kemudian berlari 3 putaran pertama dan menyuruh mereka berjalan di antara 2 pilar rukun sehingga orang-orang musyrik tidak melihat mereka. Nabi tidak melarang mereka berlari seluruh putaran melainkan untuk menyimpan tenaga dalam 7 putaran itu. Maka berkatalah orang-orang musyrik, inikah orang-orang yang kamu tuduh sebagai orang yang telah dibuat lemah oleh demam Yatsrib? Mereka adalah orang-orang yang lebih tegar dari ini dan ini. Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya masing-masing. Dan, telah diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas yang mengatakan, Nabi melakukan sa'i di Baitullah dan di antara Bukit Syafa dan Marwah ialah agar orang-orang musyrik dapat melihat kekuatan beliau. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan Nasai. Firman Allah, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Yakni, Allah mengetahui kemaslahatan dari keberangkatan kamu ke kota Mekah dan masuknya kamu ke dalamnya pada tahun itu, sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak pernah kamu ketahui. Dan Dia memberikan sebelum itu, yaitu sebelum kamu masuk seperti telah dijanjikan kepada kamu di dalam mimpi Rasulullah, sebagai kemenangan yang dekat, yaitu perjanjian damai yang telah ditetapkan antara kamu dan musuh-musuh kamu dari kalangan orang-orang musyrik. Kemudian Allah berfirman, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Maksudnya, atas pemeluk semua agama dari seluruh penduduk bumi, baik Arab maupun orang asing. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, bahwa Muhammad itu adalah Rasul-Nya dan Allah lah yang akan menjadi penolongnya. Wallahu alam. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dari mereka ampunan dan pahala yang besar ayat 29.
Allah memberitakan tentang Muhammad bahwa dia itu adalah benar-benar utusan Allah, tanpa diragukan dan disangsikan lagi. Oleh karena itu, Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan pernyataan ini mencakup atas setiap sifat yang mulia dan indah. Kemudian Allah melanjutkan dengan memberikan sanjungan kepada para sahabatnya, semoga Allah memberikan keridhoannya terhadap mereka, dan orang-orang yang beriman dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Penggalan ini seperti firman-Nya. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Penggalan di atas merupakan sifat yang umum, yang merangkum setiap orang yang beriman. Sedangkan Rasulullah Muhammad dan para nabi semuanya tentu lebih layak lagi memiliki sifat demikian. Mereka semua keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut serta berbuat baik terhadap orang-orang yang berperilaku mulia. Mereka memasang wajah seram kepada orang-orang kafir dan menampilkan wajah yang berseri-seri kepada orang-orang beriman. Hal ini sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kamu. Surat At-Taubah ayat 123. Nabi telah bersabda, perumpamaan seorang mukmin dalam saling mencintai dan menyayangi di antara mereka adalah bagaikan badan yang satu. Bila salah satu anggotanya mengadu sakit, maka semua anggota badannya akan ikut merasakan demam dan tidak dapat tidur. Beliau juga bersabda, orang mukmin terhadap mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan, sebagiannya memperkuat bagian yang lain. Dan beliau menjalin jari tangan beliau. Kedua hadis ini terdapat di dalam kumpulan hadis yang sahih. Firman Allah selanjutnya, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya, Allah menyifati mereka dengan banyaknya beramal. Dan sesungguhnya solat itu adalah amalan yang paling baik. Dan Allah juga menyifati mereka dengan keikhlasan mereka terhadapnya dan mengharapkan balasan pahala di sisinya, yaitu surga yang mencakup atas karunia dan kelapangan rezeki serta keridhaan Allah, dan ini adalah yang paling besar. Sebagaimana yang telah difirmankannya, dan keridhaan Allah itu adalah lebih besar. Surat At-Taubah ayat 72. Firman Allah selanjutnya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Sima yang terdapat di dalam ayat ini adalah tanda yang baik dan bekas kehusyuan terhadap Allah, berkata setengah ulama salaf, barang siapa yang banyak melakukan sholat pada malamnya, maka wajahnya akan tampak cerah di siang hari. Jadi, bila aneka kerahasiaan seorang mukmin itu baik terhadap Allah Ta'ala, Allah akan memperbaiki lahiriahnya di hadapan orang banyak. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang mengatakan, barang siapa orang yang memperbaiki kerahasiannya, Allah akan memperbaiki apa yang tampak dari dirinya. Kemudian, telah diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, petunjuk yang saleh, tanda yang saleh, dan kesederhanaan itu adalah satu bagian dari 25 bagian kenabian. Maka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah memurnikan niat mereka, memperbaiki amalan mereka, dan terang benderanglah wajah-wajah mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang melihat mereka pastilah akan terpesona oleh tanda dan petunjuk mereka. Imam Malik mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa apabila orang-orang Nasrani itu melihat para sahabat Nabi yang telah menaklukkan kota Syam, maka mereka mengatakan, demi Allah mereka lebih baik dari kaum Khawarij penolong Nabi Isa. Sebagaimana menurut kabar tentang mereka yang sampai kepada kami. Dan, mereka telah berkata jujur tentang hal itu karena umat ini telah diagungkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu dan yang paling agung serta paling utama adalah para sahabat Rasulullah. Sesungguhnya, Allah telah memberikan sanjungan kepada Khawarij dengan menyebutkan mereka di dalam kitab-kitab yang terdahulu.
Itulah sebabnya di dalam ayat yang selanjutnya Allah berfirman, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Kemudian Allah berfirman lagi, dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia, dan meninggi, dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Maksudnya, maka demikian pula halnya dengan para sahabat Rasulullah. Mereka memperkuat, memperkokoh, dan menolong beliau, mereka bersama Rasulullah bagaikan tunas dengan pokoknya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dari ayat di atas Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan tentang kekufuran setiap orang yang membenci para sahabat Nabi. Sedangkan, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat dan larangan mengkritik mereka banyak sekali. Cukuplah untuk mereka itu sanjungan dan keridhaan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dari mereka ampunan, atas semua dosa yang telah mereka perbuat, dan pahala yang besar, yaitu pahala yang melimpah ruah dan rezeki yang mulia. Janji Allah itu adalah benar, tidak akan dilanggar, dan tidak akan diganti. Setiap orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat maka orang tersebut sekedudukan dengan mereka. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam syahihnya dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Karena demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, kalau saja salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai satu mad gandum dari mereka dan tidak pula setengahnya satu mad sama dengan 1 liter. Demikianlah, akhir ringkasan tafsir surah Al-Fat. Puji dan syukur bagi Allah kepadanya lah memohon taufik dan perlindungan. Dan, kepadanya berserah diri. Surah ke-49, Al-Hujurat. Surah Madaniyah ada 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadalah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ayat 3. Ini adalah beberapa ayat yang dengannya Allah memberikan didikan sopan santun kepada hamba-hambanya yang beriman tentang sesuatu yang semestinya mereka lakukan ketika bergaul dengan Rasulullah, seperti penghargaan, penghormatan, pemuliaan, dan pengagungan. Maka Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, yaitu janganlah kalian tergesa-gesa di dalam berbagai hal sebelum Rasulullah memberi pengarahan, tetapi jadilah kalian semua sebagai pengikutnya dalam semua perkara. Maka, masuk pula di dalam keumuman adab syar'i ini sebuah hadis Muadz ketika dia ditanya oleh Nabi saat beliau mengutusnya ke negeri Yaman, dengan apakah kamu akan menetapkan hukum? Dia menjawab, dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak mendapatkannya? Dia mengatakan, dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak menemukannya juga? Muadz menjawab, aku akan beristihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah menepuk dadanya seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis ini turut diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Maka yang dimaksud dengan ditampilkannya hadis ini adalah bahwa Muadz telah mengakhirkan pendapat, pandangan, dan ijtihadnya setelah Al-Quran dan Sunnah.
Kalau saja dia mendahulukan ijtihad sebelum mencari di dalam keduanya, maka hal ini termasuk salah satu sikap mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, yaitu janganlah kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, dan bertakwalah kepada Allah, di dalam sesuatu yang telah Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar terhadap semua ucapan kamu, lagi Maha mengetahui terhadap niatmu. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Penggalan ini merupakan etika kedua, yang dengannya Allah mendidik orang-orang beriman agar mereka tidak meninggikan suara mereka di hadapan Rasulullah yang melebihi suaranya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, bahwa telah datang rombongan Bani Tamim menghadap Nabi. Abu Bakar mengatakan, angkatlah kakak bin Abed sebagai amir. Dan Umar mengatakan, justru Akra bin Habis yang dijadikan amir. Lalu Abu Bakar menimpali, tidak ada yang kamu inginkan selain menyalahiku. Umar balas berkata, aku tidak bermaksud menyalahimu. Kedua-duanya beradu mulut sehingga semakin meninggilah suara mereka berdua, maka berkenaan dengan hal itu turunlah firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi kehilangan Sabit bin Qais. Berkatalah seseorang, wahai Rasulullah, sayalah yang lebih tahu. Anda akan diberitahu. Orang itu mendapati Qais di rumahnya sedang menundukkan kepalanya. Maka ia bertanya, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Qais menjawab, keburukan. Dia telah meninggikan suaranya di atas suara Nabi, maka amalnya pun telah terhapus dan ia termasuk ahli neraka. Orang itu datang kepada Nabi dan memberitahukan kepada beliau bahwa Qais telah mengatakan begini dan begitu. Musa putra Anas bin Malik mengatakan, maka untuk yang kedua kalinya orang itu datang menemui Qais dengan membawa berita gembira yang besar. Dia berkata, temuilah dia dan katakanlah kepadanya, bahwa engkau bukan ahli neraka, akan tetapi engkau termasuk ahli surga. Jika dilihat dari jalur ini, Bukhari telah meriwayatkan hadis sendirian. Kemudian, Allah melarang manusia berkata kepada Nabi dengan suara keras seperti seseorang yang berkata kepada lawan bicaranya dalam adu mulut. Namun, dia harus berkata kepadanya dengan tenang, hormat, dan menghormati. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Hal ini sebagaimana difirmankannya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu terhadap sebagian lain, Surat An-Nur ayat 63. Para ulama mengatakan, dilarang meninggikan suara di sisi kuburan Rasulullah, sebagaimana dilarang meninggikan suara dikala beliau masih hidup, karena Rasulullah itu terhormat, baik dikala hidup maupun setelah mati. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa beliau pernah mendengarkan suara dua orang laki-laki di masjid Nabi yang sudah mulai meninggi suaranya. Umar pun menghampirinya dan berkata, apakah kalian berdua tahu di manakah kalian berdua berada? Kemudian Umar bertanya, dari mana kalian? Kedua orang itu menjawab, dari Taif. Kemudian Umar mengatakan, kalau saja kamu termasuk penduduk Madinah, pastilah aku akan menyakiti kalian dengan pukulan. Firman Allah selanjutnya, supaya tidak hapus amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Maksudnya, kami melarang kalian meninggikan suara di sisi Rasulullah hanya karena khawatir dia akan marah sehingga Allah pun akan marah karena kemarahan beliau. Kemudian Allah menghapuskan amalan orang yang telah membuat dia marah itu, sedangkan dia tidak menyadari. Sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis, seseorang mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah dan kata-kata itu tidak dihiraukan orang,
maka dituliskan surga untuknya. Dan seseorang yang mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah sedang kata-kata itu tidak dihiraukan orang, maka Allah mencampakkannya ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Kemudian, Allah menyunahkan untuk merendahkan suara di dekat beliau, sangat menganjurkannya, memberikan bimbingan dalam melakukannya, dan memberikan semangat yang tinggi di dalam melakukannya. Maka, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Allah membersihkan hati-hati itu untuk bertakwa dan menjadikannya sebagai pemilik serta tempat ketakwaan. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid yang mengatakan bahwa telah dituliskan sebuah surat kepada Umar yang isinya, "Wahai Amirul Mukminin, ada seseorang yang tidak ingin berbuat kemaksiatan dan dia sendiri tidak melakukannya. Apakah orang itu lebih utama daripada seseorang yang begitu ingin melakukan kemaksiatan, namun dia tidak melakukannya?" Maka Umar membalas surat itu dengan mengatakan, sesungguhnya orang yang begitu ingin melakukan kemaksiatan, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar kebanyakan mereka tidak mengerti ayat 4. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ayat 5. Kemudian, Allah mencela orang-orang yang memanggil-manggil Rasulullah, yang tengah berada di balik hujurat, yaitu rumah-rumah yang dihuni oleh para istri beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang bertabiat kasar-kasar. Maka Allah berfirman, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kemudian Allah memberikan bimbingan tentang etika berkenaan dengan hal itu. Firman-Nya, dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, maka pastilah bagi mereka di dalam hal itu mempunyai kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemudian, Allah berfirman seraya menyerukan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan telah diriwayatkan pula bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang bernama Akra bin Habis at-Tamimi, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Akra bin Habis bahwa dia pernah memanggil Rasulullah, "Hai Muhammad! Hai Muhammad!" Di dalam riwayat lain dicantumkan, "Hai Rasulullah!" Akan tetapi Rasulullah tidak menyahut. Maka berkatalah Akra, "Ya Rasulullah, pujianku adalah keindahan dan celaanku adalah keburukan." Maka Rasulullah bersabda, "Hal itu diserahkan untuk Allah Ta'ala." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat 6. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ayat 7. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 8. Allah memerintahkan untuk meyakinkan perihal berita yang dibawa oleh orang fasik demi kewaspadaan terhadapnya, agar tidak ditetapkan suatu keputusan berdasarkan perkataan orang fasik itu. Maka, orang tersebut pada hakikatnya telah berdusta atau telah berbuat kekeliruan sehingga orang yang menetapkan suatu keputusan berdasarkan perkataannya berarti telah mengikuti si fasik. Padahal Allah melarang mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.
Berangkat dari sini pula beberapa orang ulama melarang menerima periwayatan dari orang yang keadaannya tidak diketahui karena pada kenyataannya mungkin orang tersebut fasik. Golongan yang lain menerimanya karena kami ini hanyalah diperintahkan untuk mericek berita yang dibawa oleh orang fasik, dan ini bukan berarti pengujian kefasikannya karena keadaannya itu tidak diketahui. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, ketika Rasulullah mengirimkannya untuk mengambil sedekah Banil Mustalik. Peristiwa ini telah diriwayatkan melalui beberapa jalan. Di antara jalan yang paling baik adalah yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari riwayat Raja Banil Mustalik, yaitu Harits bin Abi Dirar, ayah Juwairiyah binti Harits, Ummul Mukminin itu. Semoga Allah meridhoinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Dinar bahwasanya dia mendengar Harits bin Abi Dirar Al-Huzai berkata, "Aku datang menjumpai Rasulullah lalu beliau mengajakku untuk memeluk agama Islam. Aku pun masuk Islam dan memeluknya. Lalu Rasulullah mengajakku untuk mengeluarkan zakat, aku pun menyanggupinya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku akan pulang kepada rakyatku, dan aku akan mengajak mereka untuk masuk Islam dan menunaikan zakat. Siapa saja yang memperkenankan seruanku itu maka aku akan mengumpulkan zakatnya dan kirimkanlah kepadaku, wahai Rasulullah, seorang utusan sekitar waktu itu guna membawa zakat yang telah aku kumpulkan itu." Setelah Harits itu mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mematuhi seruannya dan telah sampai pada masa kedatangan utusan Rasulullah, ternyata utusan Rasulullah tertahan di tengah jalan dan tidak datang menemuinya. Harits pun mengira bahwa Allah dan Rasulnya telah marah. Dia pun segera memanggil pembesar-pembesar kaumnya dan mengatakan kepada mereka, Rasulullah telah menetapkan waktu kepadaku di mana beliau akan mengirimkan utusannya untuk mengambil zakat yang aku atur, dan bukan kebiasaan Rasulullah untuk menyalahi janji, dan saya tidak melihat tertahannya utusan beliau itu kecuali karena kemarahan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, marilah kita pergi bersama menemui Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid untuk menemui Harits, agar dia membawa zakat yang berada di tangannya. Ketika Al-Walid ini melakukan perjalanan dan belum lagi sampai di tengah perjalanan, dia merasa ketakutan, maka dia pun pulang sehingga kemudian menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Harits itu tidak mau memberikan harta zakat kepadaku dan hendak membunuhku." Bukan main marahnya Rasulullah dan segera mengirim utusan kepada Harits. Pada saat itu, Harits dan para sahabatnya sedang menuju kota Nabi sehingga tatkala utusan itu mulai bergerak dan telah jauh meninggalkan kota Madinah, Harits pun bertemu dengan mereka. Kemudian mereka bertanya, "Inikah Harits?" Ketika Harits menghampiri mereka, berkatalah dia, "Mau menemui siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kepadamu." Harits bertanya keheranan, "Ada apa?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah mengirim Al-Walid bin Uqbah kepadamu. Dia mengaku bahwa engkau tidak mau memberikan zakat dan hendak membunuhnya." Harits mengatakan, "Tidak, demi Zat yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran. Saya tidak pernah melihatnya sama sekali dan ia tidak datang kepadaku." Ketika Harits masuk untuk bertemu dengan Rasulullah, beliau bersabda, "Engkau tidak mau membayar zakat dan hendak membunuh orang yang aku utus?" Harits menjawab, "Tidak, demi Zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Aku tidak melihatnya dan dia tidak datang kepadaku. Dan tidaklah aku datang menemui engkau melainkan ketika Rasulullah tidak kunjung mengirimkan utusannya kepadaku. Aku khawatir kalau terjadi kemurkaan dari Allah dan Rasulnya." Maka ketika itu turunlah surah Al-Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Tabrani. Firman Allah,
Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, yaitu, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah, maka agungkanlah ia, berlakulah sopan di hadapannya, dan ikutilah perintahnya, karena dia lebih tahu tentang kemaslahatan kamu dan lebih sayang kepada dirimu daripada kasih sayangmu kepada dirimu sendiri.